Habis itu juga Somi akan bergabung bersama dengan Blackpink. Wow, Secret kamu comeback nih Pak ya? Terus Hyunjin tuh gimana? Apakah Hyunjin juga bakalan ikut comeback atau dia juga akan tetap hiatus? Yang mana mereka ini ternyata tampil loh guys di dalam Penthouse Season 3 sebagai cameo. Wah, kalian nyadar nggak sih dengan hadirnya Lisa dan juga Rose? Halo, what's up guys? I'm Miso Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya? Dan buat kalian yang gak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Nah, untuk hari ini kita akan bahas tentang update berita dari dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk kalian lewatkan. Nah, supaya kalian gak kelewatan tentang update berita terbarunya, langsung aja subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk guys kita bahas bersama-sama. Nah, Cinggu, untuk kali ini kita itu punya dua topik. Topik yang pertama itu datanya dari Blackpink, dan yang kedua itu datanya dari Stray Kids. Untuk topik pertama kita akan mulai dulu bahas dari mana ya? Dari Blackpink aja dulu ya. Oke, untuk Blackpink ada dua topik. Yang pertama adalah tentang Project 4+1. Jadi banyak sekali dari para Blink yang udah nanya sama aku, Kak, ini maksudnya 4+1 itu apa sih? Tolong dong jelasin, ntar buat video ya. Oke, aku akan jelasin sama kalian semua ya, dari awal sampai akhir. Intinya keakrakannya deh kita akan bahas untuk hari ini. Jadi baru-baru ini Blackpink itu dikabarkan sedang bersiap untuk menggelar perayaan ulang tahun debut mereka yang ke-5 tahun. Nah, kabar tersebut datang dari YG Entertainment selaku agensi yang menaungi Blackpink. Nah, rencana perayaan ulang tahun ke-5 Blackpink diumumkan oleh YG Entertainment di laman Twitter Blackpink pada tanggal 15 Juni. Dalam unggahan tersebut, YG Entertainment menampilkan poster untuk menandai dimulainya proyek ulang tahun ke-5 Blackpink yang bertajuk 4+1 Project. Kendati demikian, YG Entertainment belum memberikan informasi tambahan mengenai makna dari tulisan 4+1 Project yang tertulis di dalam poster tersebut. Selanjutnya, dalam pernyataan resmi dari YG Entertainment, sebagaimana dilansir dari Sumpi, mengatakan bahwa telah menyiapkan beberapa jenis proyek dan berharap perayaan ulang tahun ke-5 dari Blackpink dapat memenuhi cinta serta harapan dari banyak orang. Sementara itu, Blackpink sendiri diketahui memulai debutnya pada tanggal 8 Agustus tahun 2016. Girl group yang terdiri dari Jennie, Jisoo, Rose, serta Lisa ini debut melalui mini album bertajuk Square One. Mini album ini berisikan beberapa hits Blackpink, termasuk Pixel dan juga Kumbaya. Mini album ini juga telah membawa Blackpink loh guys untuk menduduki puncak tangga lagu dan mencetak rekor seperti masuk tangga Music Billboard 200 di tahun 2018 dengan posisi ke-40, dan untuk Kill This Love itu mencapai posisi ke-24. Dan terbaru, Blackpink juga sudah merilis album penuh perdana yang bertajuk The Album pada awal Oktober lalu, dan album itu juga berisikan 8 buah lagu, termasuk hits How You Like That, Ice Cream, serta lagu baru mereka yang Love Sick Girls. Dalam beberapa pekan setelah dirilis, album menempati posisi kedua dalam tangga Music Billboard 200. Dengan pencapaian tersebut, Blackpink menjadi grup K-pop wanita pertama yang meraih posisi tersebut dalam sejarah Billboard. Sebelumnya memecahkan rekor Billboard 200, album juga sempat membuat rekor lainnya, yaitu dipesan sekitar 590.000 hanya dalam satu hari saja. Angka penjualan itu telah memecahkan rekor iJuan yang terjual 389.334 kopi untuk album Oneric Diary pada minggu pertamanya. Well guys, tadi kita sudah membacakan ya bagaimana berita terbaru dari Blackpink, yang mana di sini akan segera dilakukan yang namanya 4+1 Project. Tapi tolong dicatat ya, sampai sekarang YG Entertainment juga belum menambahkan tentang keterangan apa sih maksud dari 4+1 Project. Jadi dikarenakan YG Entertainment itu belum memberikan keterangan resminya, banyak sekali dari para Blink yang udah menyampaikan opini mereka tentang makna di balik 4+1 Project. Dan langsung aja kita baca ya bagaimana pendapat-pendapat dari para Blink yang sudah mereka keluarkan di Twitter. Let's wish it together. 4+1 Project, YG debut Big Monster. Ini maksudnya apa nih ditambah yang Hyosok? Yang edit gak ada halang ya bang ya? Oh my god. Tapi yang Hyosok kayak gini swag banget ya. Gila kalian nih ya. Segitunya banget sama yang Hyosok deh. Next, 4+1 Project by Blackpink. Nah, Blink thinking a new member joining and manifesting Somi to join them. Jadi katanya akan ada member baru. Habis itu juga Somi akan bergabung bersama dengan Blackpink. Wow. Oke. Ini adalah opini dari para penggemar ya. Jadi banyak sekali dari para penggemar yang bilang bahwa 4+1 Project itu menandakan bahwa Blackpink sini akan melakukan yang namanya penambahan member. Karena 4 ini kan mengarah kepada jumlah member dari Blackpink. Jumlah dari member Blackpink berapa? 4 kan? Dan 1. Nah, 1 ini siapa? Apakah di sini akan ada yang namanya penambahan member? Jadinya adalah 4+1, 5 member.
5 member di ulang tahun kelima Blackpink. Wah, mantep banget sih, angkanya emang cantik banget gitu ya. Dan banyak dari orang-orang itu berpendapat bahwa kayaknya yang akan menjadi tambahan member itu adalah Somi. Kenapa sih orang-orang itu mikir bahwa Somi yang akan menjadi tambahan membernya? Karena mungkin Somi itu dekat banget ya sama Blackpink gitu ya. Interaksi mereka juga bener-bener kayak kakak adik banget gitu, iya kan? Jadi dikarenakan hal itulah banyak yang beranggapan gitu bahwa nanti kalau seandainya Blackpink nambah member, itu pasti akan ada Somi yang ditambahin. But Cinggu, jujur kalau menurut aku secara pribadi ya, nggak mungkin sih Blackpink itu nambah member. Ya, I think mereka nggak akan nambah member sih. Karena kalau mereka nambah member, waduh, itu bakalan jadi berita terboom sepanjang masa. Ya, enggak sih terboom sepanjang masa banget. Ada kok emang grup-grup K-pop yang melakukan penambahan member di saat mereka itu tengah debut. Ada kok banyak sih. Tapi untuk khususnya Blackpink, aku rasa sih mereka nggak akan melakukan penambahan member ya. Karena untuk YG Entertainment sendiri, kayaknya mereka belum ada deh sejarah untuk menambahkan member ke dalam grupnya. Kalau ada, ntar komen di bawah ya guys, klarifikasi ya. Klarifikasi. Maksudnya koreksi aku, oke? Nah, aku mikirnya guys ya, 4+1 Project ini, itu adalah kolaborasi Blackpink bersama dengan salah satu musisi terkenal. Karena kan 4 ini mengarah kepada Blackpink. Nah, untuk satu ini mungkin kepada musisi terkenal, I don't know siapakah mereka. Mungkin Blackpink di sana nanti akan membuat proyek atau membuat karya bersama dengan orang tersebut. Kalau kalian sendiri gimana nih? Apakah setuju nggak dengan aku? Komen di bawah ya. Next, kita baca pendapat lainnya. Oke, ini dari Jokes Indonesia. Mereka bilang, wah, project anniversary apa ya dari Teteh Blackpink ya? Feelings minjuk sih comeback 4 orang plus 1 project solo Teteh Lisa kali ya. Bener sih, aku setuju sama pendapatnya Jokes Indonesia. Aku juga kemarin mikirnya gitu. Kayaknya 4+1 project ini itu merujuk pada 4 ini mengarah kepada Blackpink yang akan comeback. Dan satu ini itu mengarah kepada debut solo dari Lisa. Karena seperti yang kalian lihat dulu beritanya ya, bahwa Lisa memang itu dikabarkan tengah mempersiapkan debut solonya. Dan emang sih sempat diundur gitu ya. Kalau nggak salah debut solonya pada bulan ini ya, pada bulan Juni ya. Tapi kayak diundur gitu kan. Jadi bulan berapa sih jadinya? Bulan Agustus atau bulan Oktober nih? I don't know sih. Aku kemarin sempat baca beritanya kayak diundur gitu sih. Dan untuk comeback dari Blackpink, Blackpink kan juga akan segera comeback. Kalau nggak salah pada bulan Oktober ya comebacknya. Jadi itulah nih guys yang membuat aku itu kayak yakin banget bahwa 4+1 Project itu mengarah kepada comebacknya Blackpink dan juga debut solonya Lisa. Nah, kalau kalian sendiri gimana nih? Masa sih kalian tuh mikir bahwa akan ada penambahan member? Gak mungkin kan ya? Langsung aja sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Ya Cinggu, sekarang kita akan masuk ke topik yang berikutnya lagi. Ini datanya dari Rose dan juga Lisa, yang mana mereka ini ternyata tampil loh guys di dalam Penthouse Season 3 sebagai cameo. Wah, kalian nyadar nggak sih dengan hadirnya Lisa dan juga Rose? Selama episode kedua dari The Penthouse 3, Blink terkejut melihat dua anggota Blackpink, yaitu Lisa dan juga Rose. Kedua idol tersebut membuat adegan cameo di balik karakter misterius Yoo tampil. Tapi kalau kalian tidak mencoba mencari kedua idol tersebut, mungkin kalian tidak akan menemukannya. Jadi saat Yoo Dong-pil terlihat mengambil gambar, ada layar di belakangnya itu muncul untuk menunjukkan musik video dari Blackpink yang Love-Sick Girls. Dalam satu scene, kita melihat nih ada adegan Rose yang berada di supermarket dengan Lisa yang berada di belakangnya. Nah, dalam scene lain, kita juga melihat ya adegan Rose melemparkan cat hitam ke dinding merah muda dari musik video yang Love-Sick Girls. Selain itu, banyak yang bertanya-tanya apakah produser, editor, dan juga staff dari Penthouse 3 merupakan penggemar dari Blackpink, dan mereka pun menambahkan scene dari Blackpink ke episode terbaru mereka. Dan yang lain juga mengungkapkan bahwa Lisa merupakan penggemar dari Penthouse yang sukses. Jadi kalian pasti tahu dong ya guys, bahwa selama wawancara dengan Elle Korea pada bulan Maret, Lisa mengaku bahwa dia merupakan penggemar berat dari drama Penthouse. Dia menyatakan bahwa itu merupakan acara TV favoritnya saat ini, dan dia juga menonton setiap episode yang ditayangkan. Elle Korea kemudian menyatakan bahwa itu adalah drama yang membuat Lisa berkata, "Oh my god." Dan di akhir wawancaranya dengan Elle Korea, dia bahkan bertanya kepada anggota staff, apakah mereka telah menonton Penthouse? Dia merupakan penggemar sejati dari Penthouse. Dan pernahkah kalian juga melihat episode terbaru dari Penthouse? Tolong komen di bawah ya kalau kalian udah nonton bagaimana episode terbarunya. Tapi honestly untuk Penthouse Season 3 ada beberapa hal yang mungkin buat para penggemar juga agak komplain ya, yaitu tentang bagaimana sih karakter-karakter di Penthouse Season 3 itu kayak dihidupin lagi, nanti mati, hidup lagi, mati, hidup lagi. Kayak jadinya sinetron Indonesia ya, mudah banget gitu hidupnya. Kayak yang terbaru misalnya kayak Logali. Jadi Logali kan udah die gitu kan, udah mati gitu ya. Nah, baru-baru ini kembali lagi nih ada sebuah karakter baru yang muncul, tapi karakternya itu kayak apa ya?
kayak jadi kontroversial karena dianggap kayak rasis gitu. Nah, aku juga udah mikir pasti akan dianggap rasis gitu karena gaya-gaya yang seperti ini. Waduh, jangankan ditampilin di drama ya, idol K-pop aja yang pakai gaya seperti Logan Lee ini sedikit aja guys untuk foto ya, foto sedikit aja itu pasti langsung dikritik, dibilangin rasis. Salah satu contoh yang pernah dibilang rasis karena pakai gaya itu kalau nggak salah adalah Hendery dari WAP deh. I think so, soalnya aku juga pernah bahas beritanya kayak gitu. Nah, mereka yang foto sekilas aja sedikit aja itu dibilang rasis loh guys. Apalagi yang Logan Lee itu kan lama banget ditampilin juga di televisi. Pasti pas aku waktu nonton episode ini, waduh ini parah sih episodenya, pasti bakalan ada kasus nih. Dan ternyata boom, bener kan ada kasus. Jadi Penthouse season 3 itu dikritik karena mereka itu dianggap telah melakukan rasis. Dan untuk update terbaru si Logan Lee juga udah minta maaf sih, dikarenakan karakter barunya itu kayak apa ya, kontroversial gitu sih. Dia udah minta maaf kok guys, karena ini emang masalahnya besar banget gitu. Kalau udah mengenai masalah budaya, culture dari negara lain itu emang benar-benar parah sih. Aduh, cukup ngiri sih melihatnya karena emang lagi suka sih sama Penthouse season 3. Dikarenakan cerita yang ada hidup ada mati itu kayak ngebuat aku juga merasa kayak gimana gitu. Kalau kalian sendiri gimana nih melihat hal tersebut? Langsung aja komen di kolom komentar ya. Kok kita jadi bahas Penthouse ya? Gibahin Penthouse-nya lancar banget ya bang. Oke cinggu, sekarang kita akan move dari Blackpink dan sekarang kita akan pindah untuk ngebahas tentang Stray Kids. Nah, jadi baru-baru ini JYP Entertainment itu telah memberitahukan kepada kita semua bahwa Stray Kids akan segera comeback. Nah, dengan comebacknya Stray Kids, banyak sekali dari para penggemar yang bertanya-tanya, nah Stray Kids kamu comeback nih pak ya? Terus Hyunjin tuh gimana? Apakah Hyunjin juga bakalan ikut comeback atau dia juga akan tetap hiatus? Dilansir melalui media Korea Selatan, Sport Kyongyang, JYP Entertainment menuturkan bahwa mereka saat ini sedang dalam persiapan untuk comeback Stray Kids dan akan memberitahukan informasi lebih lanjut mengenai jadwal detail comeback boy group tersebut secepatnya. Salah satu yang paling banyak dipertanyakan oleh netizen dan juga para penggemar adalah tentang kehadiran Hyunjin. Jadi seperti yang kita tahu bahwa Hyunjin baru-baru ini tengah hiatus dikarenakan kontroversinya baru-baru ini. Tanggapi pertanyaan dari para penggemar, JYP Entertainment pun langsung buka suara dengan mengatakan, setelah berbagai hal dikonfirmasi, kami akan mengatur semuanya dan memberitahu Anda. Stray Kids terakhir kali juga telah merilis lagu Going Down yang merupakan kolaborasi bersama dengan Alesso dan Korsak sebagai lagu tema untuk game PlayerUnknown's Battleground atau PUBG. Well guys, itu adalah pernyataan dari pihak JYP Entertainment dalam menjawab apakah Hyunjin ini akan ikutan comeback atau enggak. Mereka katanya ya akan ngonfirmasi dulu, ntar gimana-gimana, ntar kita kabarin deh. Aduh, jadi belum fix dong ya bahwa Hyunjin ini akan ikut comeback atau enggak. Tapi nggak ada menutup kemungkinan sih bahwa Hyunjin juga akan comeback. Dan mereka juga pasti akan melihat dulu situasinya gimana guys. Karena ya Korea tuh kayak gitu guys, rumit banget. Meskipun kasusnya emang udah lama ya, tapi pas Hyunjin balik nanti pasti dia akan dikritik keras. Nah, coba deh kalian lihat bagaimana Chanyeol sama Live. Mereka kan kasusnya udah lama banget ya, per bulan-bulan, 3-4 bulan gitu. Tapi tetap aja gitu. Bahkan ya pas mereka comeback ya, MP mereka itu atau scene dari Chanyeol dan juga Live itu dipotong loh guys sama beberapa penggemar. Habis itu diupload kembali. Jangan banget kan. Nah, untuk Hyunjin ini JYP Entertainment ya, aku lihat mereka itu emang takut ya ngelihat Hyunjin itu mendapatkan banyak sekali kritikan. Karena yang namanya netizen Korea, aduh ya ampun, kalau mereka udah ngekritik itu parahnya minta ampun. Dan itu juga akan membuat mental dari para idol tersebut akan down banget gitu. Nah, kalau untuk contoh simple adalah coba kalian lihat bagaimana Sujin dari J-Idol. Jadi Sujin J-Idol sendiri itu cuma muncul di teaser guys. Muncul di teaser doang, dia itu langsung dikritik keras. Nah, untuk kasusnya Hyunjin sih, aku ngelihat emang JYP Entertainment itu takut banget gitu ya, ngelihat bagaimana impact yang akan terjadi pada Hyunjin. Karena seperti yang kalian tahu ya guys, bahwa JYP Entertainment ini memang sangat memperhatikan banget bagaimana mental dari idolnya. Kalau mereka nggak memperhatikan bagaimana mental idolnya, pasti Hyunjin juga bakal dimasukin dengan mudah gitu. Tapi mereka di sini juga akan melihat gitu, apa sih yang akan terjadi kalau Hyunjin ini akan comeback sekarang gitu. Apakah dapat diterima dengan baik oleh netizen sana? Karena kalau netizen Koreanya itu terus mengkritik dan juga mengkritik, itu kan bahaya banget guys, jatuhnya ke mental loh. Nggak enak loh kalau orang itu terus mendapatkan kritikan dan juga kritikan. Ya nanti kita berharap aja ya bagaimana yang baiknya saja gitu ya. Kalau seandainya Hyunjin sekarang mau di comebackin, oke, kita juga terima gitu. Kalau seandainya emang belum bisa ya kita pahami aja ya keputusan dari agensi, karena agensi itu tahu mana yang terbaik untuk para artisnya. Oke? Nah cinggu, berita tentang Stray Kids tadi menutup jumpa kita untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada salah baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Jangan lupa dong buat subscribe-nya ya, jangan pelit-pelit nih. Subscribe buruan dan juga bunyi loncengnya. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.